Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, teman-teman, sahabat Waslu dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video bagaimana cara membuat alat kerja bantu bagi Panwaslu kecamatan dalam pengawasan pemutahiran data pemilih pada pemilihan umum tahun 2024. Nah, di sini saya sengaja menyembunyikan NKK ini untuk menjaga kerahasiaan informasi data kependudukan. Nah, itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari salah satu tugas kita sebagai penyelenggara pemilihan umum. Nah, teman-teman, dalam pengawasan pemutahiran data pemilih ada beberapa hal yang perlu dipastikan atau mungkin untuk dikerjakan oleh Pantarli. Yang pertama adalah mendata pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam formulir daftar pemilih. Yang kedua adalah melakukan perbaikan data pemilih jika terjadi kekeliruan. Maka inilah menjadi dasar saya membuat alat kerja bantu pengawasan pemutahiran data pemilih. Yang ketiga ya poin cocok ya kalau memang dalam pencocokan penelitian itu tidak ada perubahan data. Maka itu. Kemudian kita masuk kategori pemilih tidak memenuhi syarat. Ya, pemilih tidak memenuhi syarat pada pemilihan umum tahun 2024 ini berbeda keterangan dengan Komisi Pemilihan Umum. Nah, di Komisi Pemilihan Umum yang alat kerja pegangan Pantarli itu tidak mencantumkan angka 4 dan angka 5. Jadi, di sini ada hanya angka 1 meninggal, 2 ganda, ketiga di bawah umur, langsung yang ke-6 TNI, 7 Polri, 8 setelah penempatan TPS. Namun, oleh pengawas pemilu maka angka 4 dan angka 5 ini tidak bisa dihilangkan. Karena menjaga kemungkinan jika ada pemilih yang kemudian sudah pindah domisili atau dikenal, maka kita tidak kesulitan untuk memberikan kepada keterangan. Nah, berbanding terbalik dengan penyelenggara teknis. Pantarli akan kesulitan memberikan kode terhadap pemilih yang belum pernah ditemui atau belum dipastikan. Selanjutnya, di pemilu sebelumnya ini hanya ada 4 kategori pemilih disabilitas. Namun dalam pemilu tahun 2024 ini menjadi yang pertama disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik bicara, disabilitas sensorik dan netra. 6 sensorik netra.
Lanjut pada ya keterangan perekaman. Ini keterangan perekaman penting untuk memastikan jika terjadi kesalahan dalam perekaman. Ya. Maksudnya, maka data perekaman KTP itu akan sesuai dengan jumlah yang di sini ya. Jadi jumlah laki-laki yang belum memiliki KTP, suket maupun KTP itu akan sesuai dengan sini. Jadi untuk meningkatkan kesalahan, maka sini ketika sudah di sini, misalnya saya hapus di sini lah, maka dia akan merah dengan sendirinya. Sekarang kita kembalikan. Ini saya lihat, maka dia akan merah. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi. Ya, maka dia akan kembali ya. Maka belum merekam, sudah merekam maupun KTP, ini jumlah pemilih akan sama dengan total yang dicoklit. Nah, adapun persiapan DPS ini merupakan, lihat ya, total dicoklit dikurangi TMS ya. Ya, ini adalah total coklit kurangi TMS ya. Ya, ini total coklit kurangi TMS. Ya, ini juga total coklit kurangi TMS ya. Nah, setelah dikurangi TMS, maka kita akan lagi tambah dengan angka kode 8. Karena ada kode 8 ini akan menjadi pemilih baru di TPS di mana seharusnya. Ya. Ini kita lihat kode 8. Kode 8 itu secara otomatis itu pindah TPS pemilih baru. Oke. Alat kerja waktu ini penting sebagai acuan pengawasan harian coklit. Jadi kita akan melakukan perekapan secara berkala sebelum kita masukkan ke alat kerja yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten. Tapi paling tidak alat kerja ini mencakup apa yang mesti dicantumkan dalam alat kerja. Ya, misalnya pemilih baru, pemilih data, dan TMS. Maka hasilnya akan menjadi persiapan DPS. Adapun misalnya disabilitas ini hanya kemudian mendeteksi berapa pemilih disabilitas yang kemudian akan disesuaikan dengan ketentuan dalam proses pemungutan suara oleh KPU Kabupaten Kota, menyesuaikan dengan sarana dan prasarana pemilih disabilitas. Jadi, rumus ini akan membaca dengan secara otomatis menghitung ya mulai dari tanggal 12 Februari ya nomor TPS berapa
dia otomatis berubah warnanya. Sangat sederhana, ya. Alat kerja bantu ini untuk memudahkan kita dalam melakukan rekapitulasi hasil jokrit secara periodik. Teman-teman mungkin bisa membuat ini untuk menjadi pembantu alat kerja bantu sebelum teman-teman melakukan memasukkan tersebut ke alat kerja hasil pengawasan pemilu. Saya kira teman-teman demikian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.